Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya program acara ini terselenggara atas kerjasama antara Kanwil Agama Provinsi Jambi bersama TVRI Jambi. Dan seperti biasa setiap sorenya sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi, kita dalam 1 jam ke depan akan ditemani dengan tausiah dan juga ilmu-ilmunya bersama narasumber kita. Nah, hari ini pemirsa kita sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa, Tuan Guru Al-Mukarram Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Prof, sudah hadir ke TVRI Jambi untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi. Nah, pemirsa, bersama Prof Hasbi, saya biasa manggilnya. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau dan kita akan mendengarkan juga tunjuk ajarnya, kalau kata orang Jambi bilang, tentang Ramadan dan kerukunan umat beragama. Nah, tapi sebelumnya kita mau dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baru saja pemirsa kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bersama qari'ah kita. Dan kita kembali bersama
Prof. Hasbi pada sore hari ini pemirsa akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan tentang tema kita dalam program Hikmah Ramadan ini adalah Ramadan dan kerukunan umat beragama. Baik Prof, ini ngomongin soal kerukunan hari ini. Tentunya ini sesuatu yang sangat diimpikan dan didamba-dambakan seluruh umat di muka bumi ini tentunya, soal kerukunan ini. Nah, mengenai bulan suci Ramadan ini tentunya Prof, bagaimana kita melalui bulan suci Ramadan ini dapat menambah semangat kerukunan kita di antara umat. Saya persilakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati para kaum muslimin muslimat dimanapun berada, izin menyampaikan, mengingatkan di bulan yang dituntut untuk kita selalu sharing sharing knowledge. Sharing knowledge. Terkait dengan tema ini, Ramadan dan kerukunan. Kita ingin melihat ya, berangkat dari Ramadan itu ada Ramadan, ada rukun. Bulan Ramadan ini sebagaimana kita ketahui, selalu kita dengar dari para mubaligh disebut dengan bulan kemuliaan. Kenapa disebut bulan mulia? Karena diantaranya itu Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Iya. Kemudian Ramadan juga disebut bulan keberkahan. Kenapa disebut berkah? Karena di bulan ini Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk beribadah dan berbuat baik. Beramal kebajikan. Amal yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan diberi ganjaran yang berlipat ganda jika amalan yang serupa dibuat di luar bulan Ramadan. Jadi kesempatan itu ada di bulan Ramadan untuk memperlipat gandakan amal kebajikan. Makanya disebut bulan barakah. Disebut juga dengan bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Kenapa disebut bulan maghfirah? Karena di bulan Ramadan ini kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Iya. Puasa menahan diri dari terbit puasa dari mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagi yang puasa itu kita dituntut untuk tidak makan dan tidak minum. Iya. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak hanya sampai di situ. Kita juga dituntut menahan, menjaga atau menahan dari segala atau dari semua sesuatu yang bisa merusak. Bisa merusak diri, bisa merusak orang lain, bisa merusak masyarakat, dan lebih luas lagi bisa merusak negara. Wah. Dalam konteks ini, konteks puasa, dia bisa merusak puasa itu sendiri. Makanya dalam konteks ini, ulama tasawuf membedakan puasa itu dengan 3. Ada puasa syariat, ada puasa tarikat, ada puasa hakikat. Yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan puasa awam, puasa khusus, khawas, puasa lebih khusus lagi. Apa artinya ini? Artinya dalam konteks puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dituntut untuk menahan semua dari segala sesuatu yang bisa merusak tadi. Makanya dalam konteks syariat barangkali kita mampu melaksanakan puasa, tapi dalam konteks terikat puasanya batal. Iya. Lebih jauh
saya ingin menyampaikan, nanti ini kan konteksnya ini sampai nanti ke rukun. Karena puasa ini esensinya nanti, ya, untuk menciptakan kedamaian. Damai. Damai inilah sebenarnya esensi dari agama itu. Agama apa saja, termasuk agama lain. Ya? Seluruh agama berarti, Prof. Seluruh agama itu menginginkan kedamaian. Menginginkan kedamaian kepada umat. Ya. Menginginkan kesejahteraan kepada umat. Tidak ada agama yang menginginkan umatnya berantakan. Iya, kehancuran. Umatnya hancur, umatnya sengsara. Tidak ada. Iya. Jadi semua agama itu ingin kedamaian itu. Tidak ada konflik. Ya? Iya. Damai itu secara lebih luas itu bukan hanya bersifat fisikly saja, tidak hanya sifat fisik. Iya. Kita tidak mau konflik pikiran. Ya, kita ingin damai secara pikiran, damai kan? Betul. Nah, di potensi konflik itu nanti bisa konflik pikiran, bisa konflik hati batin, bisa konfliknya fisik. Ya. Nah, ini konteksnya ini. Ya. Agama ini akan mendorong manusia, kan, untuk meningkatkan kesadaran spiritualitas yang tinggi, yang pada gilirannya memiliki ketajaman hati. Nah, puasa yang dilakukan, puasa yang benar itu, kan, dia nanti tidak hanya sebagai kewajiban saja, dan tetapi puasa itu bisa mendidik dan membina manusia atau menjadikan manusia yang bersifat manusiawi. Manusia yang penuh rasa kemanusiaan. Lebih jauh lagi, kan, puasa itu akan merefleksikan manusia yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia lain. Nah, kan, kalau saya merasa tersinggung dengan bicara Ustadz Jeffrey, ya, nanti kalau orang yang berpuasa, saya tarik ke diri saya. Insya Allah saya tidak akan pernah bicara seperti Jeffrey. Kenapa? Karena Jeffrey bicara saya tersinggung. Artinya kalau nanti saya bicara seperti Jeffrey, berarti orang lain pasti tersinggung. Nah, puasa itu mendidik itu. Jadi merasakan. Dari situlah nanti munculnya toleran. Toleran yang menjadi indikatornya kerukunan itu. Nah, dari dalam munculnya itu, bukan hanya disampai-sampai saja. Bukan hanya seperti toleran. Apa saja, itu toleran? Sekarang yang jadi persoalan itu bagaimana bisa muncul di diri kamu toleran itu. Nah, toleran itu salah satunya melalui pendidikan puasa ini, Ramadan ini. Jadi kesempatan Ramadan, ya kan? Jadi Ramadan ini bulan kesempatan menyucikan diri. Menyucikan diri. Dalam konteks puasanya, puasa kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan Ramadan itu kan dari akar katanya kan Romad. Romad itu teriknya panas. Atau disebut juga dengan panas yang membakar. Maka Ramadan itu disebut orang bulan yang membakar. Ini dalam konteks puasa ini. Konteks puasa itu konotasinya itu karena ibadah puasa itu menyucikan diri, kan? Dengan melalui ibadah puasa itu menyucikan diri dengan membakar segala dosa dan segala kelemahan, segala kehilapan. Artinya kita. Ramadan bisa menjadi media, Ustaz. Media. Baik. Tahan dulu tapi Prof, sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas masalah kerukunan sebagai tujuan dari pada bulan suci Ramadan ini dan menjadi medianya. Dan kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih dalam program acara Hikmah Ramadan dan kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Tuan Guru Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Dan dengan tema kita adalah Ramadan dan kerukunan umat beragama. Buat seluruh pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Kita sudah memasuki segmen kedua pemirsa. Tadi di segmen pertama sudah mulai dipancing-pancing nih sama Prof Hasbi nih. Mengenai
Ramadan ini bisa menjadi media kita untuk menahan, Prof ya, menahan dari segala yang dapat membatalkan atau juga merusak dari pahala puasa itu sendiri, pemirsa. Nah, tujuannya dari menahan itu tentunya dalam konteks kerukunan ini akan menjadi sebuah kerukunan umat yang beragama dimanapun tentunya. Nah, Prof, ngomong soal media dan juga pembelajaran nih bagi kita umat muslim tentunya ya. Tentu harapannya dari pembelajaran selama bulan suci Ramadan ini kita sudah hampir memasuki putaran terakhir, Prof. 10 putaran terakhir kita. Ini udah hampir ke hujung perjalanan kita tentunya bersama Ramadan. Di sore hari ini kita membahas kerukunan, bagaimana kita sebagai orang yang berpuasa, umat Islam yang berpuasa, menahan dari segala macam cobaan-cobaan di dalam kehidupan yang sehari-hari, baik itu di dunia pekerjaan, keluarga, ataupun juga masyarakat, Prof. Ini bisa menjaga juga, tidak hanya menjaga dirinya, hatinya, pikirannya, tapi juga bisa menjaga nih silaturahminya. Tidak sesama umat muslim saja, Prof. Tapi kita tahu di Indonesia ini tentunya kemajumukan yang luar biasa, Prof. Silakan. Baik. Jadi dalam konteks puasa ini kan disyariatkan oleh Allah. Satu di antara visi-visi Tuhan terkait dengan syariat puasa ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Menghapuskan dosa. Dosa itu kan bahasa Ustadz Jeffrey, bukan bahasa Arab dosa. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa orang kita, Bro. Dosa itu sebuah simbol. Simbol kesusahan, simbol kesulitan. Kan? Kenapa? Dosa itu simpul dari kelemahan, kelalaian, kehilapan. Dosa semua tuh. Iya. Keteledoran. Keteledoran. Salah apalagi. Iya. Kan? Dosa ini simpul atau simbol kesusahan. Maka syariatnya datang. Syariat Allah datang, hindari dosa. Satu di antaranya itu untuk dapat menghindari dosa ini melalui ibadah puasa ini. Maka puasa, jadi ada satu ketika ya Rasul menyuruh seorang perempuan berbuka puasa. Ya. Perempuan itu menjawab, saya berpuasa. Rasul menyuruh makan. Perempuan itu menjawab, saya berpuasa ya Rasul. Kata Rasul, mana mungkin kamu puasa? Iya. Karena kamu barusan berkata kasar, mencaci maki pembantu kamu, jariah namanya. Iya. Baru menghardik, berkata kasar dengan jariah, pembantu lah kalau kita sekarang. Iya. Nah, kenapa? Karena Islam, Allah menjadikan puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum tadi. Iya. Kan? Tapi lebih dari itu untuk sebagai penghalang. Sebagai penghalang, sebagai perisai dari segala sesuatu yang bisa merusak tadi. Ya? Ya. Makanya dengan ibadah puasa kita pelihara perkataan. Kita tidak boleh memfitnah. Melalui pikiran pun kita pun tidak boleh bersuasangka buruk dengan orang lain. Kan? Tidak boleh suzon. Kita suzon. Iya. Karena itu semua larangan-larangan Allah. Sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Iya. Misalnya suzon tadi misalnya. Iya. Al-Quran sudah menyebut ijtanibu katsiran minaz-zon. Jangan kamu bersangka buruk dengan orang. Sebenarnya bersangka buruk dengan orang itu gambaran diri dia sendiri. Karena dia berpikir buruk tadi. Iya. Kan? Diri dia sendiri itu sebenarnya. Iya. Makanya semakin kalau orang filosof biasanya semakin ya mengkreasikan dirinya, menggambarkan dirinya yang sebenarnya itu. Kan? Termasuk melalui perkataan. Jadi kemana gue tadi? Mengenai konteks puasa ini kan bisa puasa menahan. Jadi menahan, kan? Termasuk pikiran. Ya. Pikiran. Lebih lagi bahasa agama biasa orang jangan hasut, jangan dengki, jangan sombong kan gitu. Menahan dari segala sesuatu yang bisa merusak tadi. Iya, merusak. Pahala puasa dalam konteks ini ulama menyebut pahala kamu batal sebenarnya dari segi tarikatnya. Batal puasanya itu. Dia hanya puasa syariatnya saja. Iya. Makanya
Nabi mengatakan ma'akalu sawam wa ma aksaru jawa. Sedikit yang puasa, katanya banyak yang lapar saja. Karena itu tadi hanya dalam konteks puasanya itu menahan lapar dan dahaga saja. Artinya tidak dapat apa-apa, Prof. Tidak dapat apa-apa. Makanya ulama usul fiqh mendefinisikan puasa itu dengan al-imsak anil mumtirat wal ma'hudat biqasdi kurba. Dari mana saum itu ada imsak. Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak. Kan dalam konteks yang lebih luas, karena nanti ending dari puasa ini diharapkan itu nanti bisa diterjemahkan dalam kehidupan setelah puasa. Kan? Ya, 11 bulan berikutnya. 11 bulan berikutnya. Kalau sekarang banyak makan bersama, nanti itu pas bulan Ramadan itu sebenarnya terus. Bukan di bulan Ramadan saja. Iya, benar. Buka bersama itu sebagai mempraktekkan, mendialogkan diri kita. Begitulah sebenarnya Islam. Iya. Jadi bulan puasa ini berkesempatan menampakkan kepada agama lain, ya begini Islam. Islam itu tidak mau menghasut, saling menghargai, kan? Saling menghormati. Tidak boleh berpikir buruk pun dengan orang, tidak boleh. Nah, kalau ulama dalam konteks kaitan puasa, batal pahala puasa kamu. Sebenarnya itu nanti untuk dijemahkan setelah kamu Ramadan ini. Jangan kamu berpikir buruk terus dengan orang. Makanya al-imsak. Imsak ini dalam bahasa Arab itu bisa ditambah dengan kata an dan kata b. Jadi bisa imsak an dan imsak b. Imsak an dan imsak b. Imsak an itu menahan dari segala sesuatu. Imsak b itu berpegang kepada sesuatu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, gitulah. Kan? Jadi hakikat puasa itu ada pada dua ini. Imsak an dan imsak b. Dalam realitasnya, orang berpuasa, ada yang hanya imsak an saja, tidak imsak b. Ada sebaliknya. Dia berimsak b tapi tidak imsak an. Nah, kan gitu. Iya, harusnya dua-duanya. Harusnya dua-duanya. Ada orang berimsak an saja. Artinya menahan diri, kan? Dia berpuasa, menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Nah, kenapa dia menahan diri, tidak makan, tidak minum? Mungkin karena tidak enak dengan orang. Atau badan terlalu gemuk, kan, untuk kesehatan. Diet, Prof ya. Itu tujuan puasanya untuk diet. Bukan untuk puasa. Bukan untuk puasa. Kan? Artinya hanya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum itu hanya untuk diet. Untuk diet, kan? Dalam konteks yang lebih luas ya, ini mohon maaf ini kalau salah. Kalau salah, nah saya dalam konteks lebih luas. Misalnya kita kerja di sebuah institusi. Di Jeffrey kerja, kan? Menahan diri untuk tidak mengkritik atasan, supaya nanti dia sayang dengan saya. Atau nanti kalau dikritik takut nanti saya dipecat, dimarahinnya, dipecat juga itu. Kan? Begitu dia lengser dari jabatannya, mulai Anda melontarkan kritikan yang sangat pedas, mulai mencari-cari. Nah, Anda bukan puasa. Kan? Anda bukan puasa. Kata Nabi, ma'akasarul jawa. Ma'akalau sawwa ma'aksarul jawa. Anda tidak puasa, tidak termasuk golong yang puasa tadi, tapi al-jawa. Anda hanya lapar saja. Hanya lapar saja. Kan? Atau kita kadang-kadang berusaha menahan puasa ini tidak dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, menahan lapar dan dahaga. Tapi tidak mampu juga kadang itu menahan menggunjing, mengumbal, beriba. Apalagi gibah online sekarang. Megang HP mulai, ya kan? Sekarang tidak hanya mulut tapi jari. Jari juga, kan? Kita banyak cerita orang dari cerita diri kita sendiri. Jadi ini masalah. Di puasa itu melatih itu. Jadi berimsakan. Imsakan itu hanya berimsakan saja. Hanya menahan diri dari tidak makan dan tidak. Dari tidak minum, haus dan dahaga. Hanya dapat lapar saja, Prof ya. Padahal menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam konteks imsakan ini apa yang harus kita tahan? Apa yang harus kita tahan? Di pertama itu ini
apa namanya nih yang disebut oleh Imam Ghazali ini suatu alat panca indera yang berpotensi menyebabkan tidak rukun itu, ketidakrukunan itu, ketidakdamaian dalam kehidupan ini. Ya? Pertama itu kita berimsang'an atau menahan diri, menahan apa namanya pandangan. Untuk tidak melihat hal-hal yang bisa menyibukkan, minimal menyibukkan hati. Menyibukkan hati. Menyibukkan hati. Iya, menjadi gundah dan gusar. Gundah dan gusar. Nah, menahan pandangan. Hal-hal yang bisa merusak lah. Atau yang bisa menghalang kita mendekatkan diri kepada Allah atau ingat kepada Tuhan. Nah, seperti ditahan pandang. Dalam konteks artinya tidak menyibukkan diri kita. Iya. Menyibukkan hati. Ya? Kata Nabi, menahan pandangan itu, pandangan itu anak panahnya iblis. Anak panahnya iblis. Ya? Siapa yang menahan pandangan karena takut kepada Allah atau karena ingin mendekat diri kepada Allah, insya Allah dia akan merasakan damainya dalam hati. Ya. Nah, itu damai. Kedamaian ini nih. Ya. Damai ini nanti yang akan merefleksikan kehidupan yang harmonis dalam keseharian. Dalam keseharian. Kan? Nah, jadi apa namanya? Itu bisa hilang nanti. Konteks kan ini memang cukup luas, Prof. Kalau kita mau ngomongi Ramadan sebagai media untuk menahan ini, Prof. Artinya tujuan kita dari menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, dapat mengurangi puasa seperti bergibah. Ini kan tujuannya nanti bakal ada kerusakan-kerusakan baik itu hati kita, ucapan kita, bahkan sampai tindakan kita yang dapat merugikan kerukunan umat beragama nih, Prof. Nah, ngomong-ngomong realita yang ada di tengah masyarakat ini, Prof. Tentunya kalau kita melihat media-media online nih, Prof, banyak sekali fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kita tahu Indonesia ini kepulauan, beragam suku bangsa, adat istiadat banyak sekali. Alhamdulillah Jambi ini mayoritas Islam, Prof. Mayoritas Islam, Indonesia juga mayoritas Islam. Mungkin ini sedikit berbeda dengan saudara-saudara kita mungkin yang di luar pulau Sumatera atau Pulau Jawa yang Islamnya mungkin bisa dikatakan minoritas. Ini kan bagaimana mungkin umat Islam bisa memaknai Ramadan ini juga untuk dapat menebar kerukunan, Prof, terhadap baik itu sesama Muslim maupun saudara-saudara kita yang non Muslim, Prof. Bagaimana itu, Prof? Ya, memang naik puasa ini itu tadi itu. Jadi puasa itu mendidik kita untuk kita dapat memahami apa yang dipaham, apa yang ada pada diri orang. Ya, makanya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak hanya sesama orang Islam saja, termasuk yang non-Islam. Non-Islam, ya. Jadi dengan kesadaran yang tinggi, saya katakan dengan yang kesadaran yang tinggi yang diperoleh selama bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti menjadi memiliki ketajaman hati. Dengan ketajaman hati ini kita akan bisa melihat semua makhluk, semua manusia ini tidak ada bedanya dengan kita. Kan? Nah, makanya dari situ nanti muncullah saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita tidak mau disakiti, berarti dia tidak mau juga disakiti. Kan? Kalau kita tidak mau dicaci, berarti dia juga tidak mau dicaci. Kan itu. Nah, di situ saling tenggang rasa, toleran itu. Saling toleran itu kan. Kemudian dalam konteks doktrin keagamaan, wajib kita percaya bahwa Tuhan itu telah mengisyaratkan, telah menyebut dalam Al-Quran bahwa Tuhan menjadikan kita ini memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya, kemajemukan. Tujuannya dita'arufu. Iya. Saling mengetahui, saling kenal. Kenal-mengenal, Prof. Kan? Iya. Saling memperkaya khazanah. Itu tujuannya. Kalau ada umat, makanya kita saling menyampaikan, kalau ada umat dari agama apapun, apalagi mengatakan dirinya tokoh, ya? Tokoh yang dari sikap, perbuatan, komunikasinya memunculkan konflik, dia belum dapat dikatakan tokoh. Karena tokoh itu
mewakili dari agamanya untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, yang menginginkan kejujuran, yang menginginkan kedamaian, kan? Itu tokoh itu. Tapi kalau ada tokoh yang bicara saya nih tokoh agama, tapi dengan dia bicara orang bisa konflik, orang bisa resah, dia bukan tokoh agama, bukan tokoh agama. Orang yang menyampaikan agama itu pasti menyampaikan tentang kedamaian. Iya, menyampaikan kebaikan dari menyampaikan kebaikan. Karena semua yang perlu dijaga dari masing-masing itu supaya jangan timbul konflik dalam agama apapun. Itu apa namanya? Jati dirinya, fitrahnya. Kita ini punya fitrah sama. Fitrah yang memiliki nilai yang universal. Semua orang memiliki itu. Kan? Nah, saya sering juga menyampaikan ada 5 fitrah manusia ini, jati diri manusia ini, yang perlu dipelihara. Kan? Puasa itu mampu memelihara itu. Satu fitrah kita ini, kan? Semua orang kepingin yang benar. Selalu berpikir benar. Nah, betul, selalu berpikir benar. Kan? Kepingin benar dan selalu berpikir benar. Itu fitrahnya itu. Itu sudah fitrah manusia seperti itu, Pak. Nah, maka sampaikanlah kebenaran ini. Tapi benar yang disampaikan ini harus sesuai dengan kriteria kebenaran. Nah, beri standar benar itu. Kalau tidak nanti, nanti kita berkuat mengatakan saya telah berlaku benar. Kata dia. Belum kata orang. Belum kata orang. Nah, bagaimana benarnya kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain? Beri standar, atau kebenaran. Dalam bahasa lain benar ini harus sesuai dengan kriteria benar. Yang memberi kriteria benar ini agama. Agama yang memberi kriteria benar ini. Yang kata benar-benar kata kita kan itu. Versi saya. Versi Ustaz Jeffrey ini benar. Belum tentu benar. Makanya saling mengklaim benar semua. Ujungnya konflik. Kan? Padahal konflik itu sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan dan kita lakukan pasti buruk akibatnya. Nah, pasti buruk akibatnya. Betul, Bro. Makanya syariat menjadi rule of the game dalam kehidupan ini. Atur ini jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk akibatnya itu. Yang buruk akibatnya. Nah, jadi dalam konteks inilah kan, puasa mendidik manusia agar menjadi manusia yang mampu merasakan apa yang dirasakan manusia lain tadi. Jadi benar ya. Satu, karena dia mau benar tadi kan. Kita Jeffrey mau benar, saya mau benar juga. Tapi supaya benar nih memang betul-betul bisa disepakati, bisa diterima, tentu kebenaran yang disampaikan yang sesuai dengan kriteria benar. Ada standarnya. Saya selalu sampaikan, kan? Apa minimal standar benar. Standar benar itu apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu perbuat, baik sikap, kan, perbuatan maupun perkataan. Itu minimal ditunjang oleh nalar logis. Masuk ke logika. Kalau kata orang Jambi ini, apa yang kamu buat itu masuk akal gitu. Masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Kan? Jangan sampai di raso-raso tidak ada percaya saya. Saya tidak percaya Ustadz Jeffrey itu seorang Ustadz berlaku. Ada sesuatu kan? Betul. Berarti ada standar kebenaran. Ada standar ditunjang kebenaran melalui agama itu. Ditunjang. Jadi masuk akal. Kalau sesuatu perbuatan tidak ditunjang oleh nalar logis atau tidak masuk akal tadi, dia akan mengusik pikiran. Pikiran diusiknya itu. Orang bisa galau, orang bisa risau, nanti ujungnya muncul konflik pikiran. Makanya bilang kalau nanti di RT kamu banyak orang galau, banyak orang risau, itu berarti banyak yang tidak benar di situ. Baik, tahan dulu, Prof. Ini menarik sekali. Artinya saking ingin menunjukkan kebenaran, artinya ego yang keluar. Ego yang keluar. Tahan dulu, Prof. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Hikmah Ramadan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Kita masih ditemani dengan narasumber kita, Tuan Guru Profesor Haji Muhammad Hasbi Omar.
Kita masih ngomongin tentang Ramadan dan juga kerukunan umat beragama nih Prof. Artinya kalau kita ngomong kerukunan, ini memang yang diinginkan seluruh agama apa yang disampaikan Prof tadi. Dan itu menjadi tujuan dan bulan suci Ramadan menjadi media untuk melatih menahan semua egonya kita, fitrahnya manusia ini kan tentu ya serakahnya ada, egoisnya ada, sombongnya ada. Ini fitrahnya manusia banyak sekali ini Prof ya. Nah, saya pengen menceritakan sebuah fenomena yang luar biasa sekarang, Prof, yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah anak-anak muda sekarang ini, Prof. Artinya, apakah ini bisa menjadi poin plus dalam kehidupan kita atau tidak nih, Prof? Sekarang kalau kita lihat di media sosial, Prof, banyak sekali anak-anak muda kita, baik itu termasuk yang non-muslim juga nih, Prof. Nah, jadi anak-anak muda kita yang muslim ini banyak yang mengajak pemuda-pemuda kita nih yang non-Islam untuk ikut berpuasa juga, Prof. Ikut berpuasa juga, mengajak buka bersama, artinya ya penuh dengan kebersamaan, Prof. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena yang seperti itu? Apakah ini memang tujuannya sangat baik? Apakah ini toleransi yang kita inginkan yang sesungguhnya? Atau seperti apa, Prof? Jadi momen puasa ini memang momen yang indah, apalagi buka bersama, berbagi bersama. Karena memang puasa itu kan menghendaki, sekali lagi menghendaki bagaimana kita mengedepankan manusianya, kemanusiaannya. Manusia yang bersifat manusiawi tadi. Manusia yang penuh rasa kemanusiaan. Manusia yang mampu merasakan manusia lain. Nah, dari dimensi ini, makanya puasa itu sebenarnya kita ini terpotong-potong kan. Tadi ada puasa imsak an, imsak b, ada imsak b. Ya? Dalam dimensi imsak b ini itu dari keimanan. Dari dimensi keimanan ini dengan puasa itu orientasi meningkatkan keimanan dan kesucian diri kita. Nah, kesucian diri kan. Kebersihan. Nah, kenapa? Pikiran kita dibersihkan, harta kita dibersihkan. Tidak hanya itu, tapi juga dengan ibadah puasa ini, kita juga dituntut untuk melakukan suatu perbuatan yang orientasinya baik-baik saja. Nah, yang orientasinya baik-baik. Mencari yang baik, kan? Mendistribusikan hasilnya yang baik. Nah, soalnya kalau tidak nanti, Nabi sudah mengingatkan, kan? Nah, innallaha la yaqbalu shadaqatan an khulun. Allah tidak akan menerima pemberian dari kamu berupa apapun, berupa zakat atau namu wakaf, namu sedekah dan lain sebagainya, kalau harta itu atau yang kamu beri itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, jadi semuanya yang baik-baik semua, dengan yang baik-baik semua. Nah, jadi kalau dalam konteks kebersamaan ini, dan itu memang yang dikehendaki sebenarnya oleh ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini juga menuntut manusia yang melahirkan manusia yang cukup memiliki empati, memiliki solidaritas sosial yang tinggi kepada yang lain, utamanya kepada yang kurang mampu, kepada yang memerlukan, atau yang kurang beruntung lah dalam sisi ekonomi, dalam kehidupan, yang kena musibah. Dan lain sebagainya. Itu tuntutan dari ibadah puasa itu, dapat merefleksikan jiwa yang memang mengedepankan solidaritas sosial itu. Karena pada dasarnya sebenarnya kebermaknaan hidup atau Ustadz Jeffrey dianggap berguna, kalau Ustadz sukses dan mampu mensukseskan orang. Kalau bahagia mampu membahagiakan orang lain. Kalau baik mampu membuat orang baik. Kan? Kalau kita cerah mampu mencerahkan orang. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan Nabi, pernyataan Rasul, khairun nas ampa'uhum linnas. Itu hidup yang sebenarnya. Bukan hidup kita sendiri. Yang orang yang baik itu orang yang ada manfaatnya lain dan berpikir orientasinya juga untuk. Nah, gitu. Jadi ibadah puasa ini diharapkan puasa yang benar-benar dilakukan itu akan mampu melahirkan manusia hebatnya seperti ini. Memiliki kepekaan, ketajaman hati, kan?
Manusia yang mampu merasakan manusia yang lain tadi. Karena itulah esensi dari keimanan, imsak bihnya itu. Esensi keimanan itu. Iman itu kan tidak beriman kamu kalau tidak, sehingga kamu menyayangi orang lain itu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Itu imannya. Betul, yang dia minta dilahirkan dalam kehidupan ini kan. Dan itu kepada siapa saja. Termasuk yang berbeda agama. Karena dalam konteks kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan. Dia beragama lain tidak ada masalah. Kita tetap harus juga menyayanginya, Prof ya. Al-Quran jelas, kita kan Al-Quran yang jadi pedoman. Al-Quran agama kamu ya agama kamu, agama kita. Kan? Tapi kalau mempelajari agama, saya selalu menyampaikan belajar agama itu setidaknya ada yang sifatnya usuluddin, ada yang furuuddin. Kan? Yang pada sifat yang pada ranah fundamental kamu jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Nanti orang tersinggung. Kita juga tidak akan mengganggu yang ranah yang fundamental. Tapi ada ranah puru. Ranah puru. Ranah puru itu ya memang ranah yang memang kita bisa diskusi. Bisa diskusi, jangan tersinggung. Nah, ranah yang berbeda pendapat, bahkan Nabi mengatakan perbedaan itu rahmat, bukannya lanat. Kita di kalangan orang Islam pun bisa berbeda. Bisa berbeda. Misalnya saya tanya dengan Ustaz Jeffrey. Baca basmalah di awal Fatihah dalam sholat hukumnya wajib atau tidak wajib? Wajib atau sunnah itu? Wajib atau sunnah? Wajib atau tidak wajib? Atau tidak perlu? Tidak perlu. Perlu, Prof. Nah, menurut siapa? Kalau menurut Hanafi tidak ada wajib. Tidak wajib, tidak perlu pakai bismillah. Betul. Menurut Maliki tidak perlu. Tidak perlu. Nah, kayak gitu. Anda mengatakan wajib karena menurut Imam Syafi'i. Betul, Syafi'i pun mengatakan bukan saya yang benar mutlak. Nah, selevel Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, Bro ya. Kita saja apa namanya? Itu saja sudah berbeda. Tapi itu memang ranah furu syariah namanya. Yang usul syariah salat wajib. Tidak boleh diganggu. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada menawar. Berbeda di konteks usul, dalam ranah usul ini, itu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dalam konteks usul ini dasarnya sudah jelas. Konteks ini wajib sholat, dasarnya jelas aqimis sholat. Saya tidak mau bayar zakat, Anda bisa keluar dari Islam. Wa atuz zakat. Wasoma Ramadan, saya tidak ada wajib puasa. Bisa orang kata kamu ini kafir. Bisa orang mengatakan. Itu ranah yang tidak bisa ditawar-menawar. Tapi kalau saya tanya bagaimana cara sholat wajib, bagaimana cara Anda sholat? Masuk ranah furu syariah. Orang bisa diskusi di sini. Bisa nanti kesimpulannya berbeda. Satu di antaranya itu tadi, baca bismillah di awal Fatihah dalam sholat wajib atau tidak wajib, sunnah atau tidak. Dipakai atau tidak dipakai. Prakteknya bagi di tengah umat Islam bermacam-macam. Ada yang mempraktekkan pakai bismillah, ada yang tidak. Ada yang mengatakan pakai bismillah tapi bacanya sedikit, tidak boleh didengar. Sir. Kan? Sudah berbeda baru itu. Belum dalam konteks muamalah. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi kan gitu. Makanya dalam konteks ini kebersamaan itu baik. Dan itulah yang mau diterjemahkan di dalam kehidupan. Karena kehidupan itu banyak golongannya. Berbeda, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berbeda-beda, termasuk berbeda agama. Kan? Puasa ini sebenarnya, saya sekali lagi saya katakan, puasa ini sebenarnya ingin menampakkan diri kita bahwa ajaran Islam itu seperti ini. Yang perlu kamu terapkan dalam 12 bulan itu. Kan? Karena 11 bulan kemarin ajaran Islam sudah bagi tahu hidup itu seperti ini, kamu harus ramah, kamu tidak boleh dengki, kamu harus tidak boleh berkata kasar. Kan gitu kan? Kamu harus saling menghormati, toleran. Itu sebenarnya. Karena 11 bulan ini kamu sibuk, lupa, lupa. Di bulan Ramadan sekali setahun diingatkan, praktekkan, ingatkan balik, ingatkan balik. Kamu dialogkan diri kamu dalam kehidupan seperti hidupnya, beginilah hidupnya Islam. Berarti, Bro, fenomena yang sekarang kita lihat di media sosial mengajak saudara-saudara kita yang non Muslim segala macam itu bisa menjadi penambah semangat kita. Penambah semangat. Semestinya habis Ramadan nanti sepanjang 11 bulan itu dipraktekkan. Begitu yang dikehendaki. Islam puasa ini ingin melahirkan manusia yang seperti itu.
Jangan nanti selepas nanti Jeffrey lupa negur saya, tidak lagi pernah ngajak buka bersama. Iya. Kan? Saking peduli tadi, kan? Ada peduli. Mendialogkan diri, sharing mechanism. Iya. Nah, jadi ada yang ini yang sangat menarik. Saya seperti ingat ini, kan? Puasa ini salah satunya mendorong semangat atau mengembangkan semangat berbagi itu. Semangat berbagi. Oke. Semangat berbagi. Makanya salah satu media untuk berbagi itu diwajibkan zakat di bulan Ramadan. Iya. Diwajibkan zakat. Media. Berarti Allah mendesain, kan? Ibadah zakat ini sebagai bentuk ibadah yang bisa mempereratkan struktur hubungan masyarakat, memperkuatkan hubungan struktur masyarakat. Jadi didesain melalui ibadah puasa yang di dalamnya itu dimunculkan semangat kemanusiaannya tadi untuk mempraktekkan semangat kemanusiaan itu yang mampu merasakan manusia lain tadi dipraktekkan oleh wajib zakat ini. Kewajiban zakat ini. Kan? Nah, zakat ini diwajibkan, minta dipraktekkan gitulah. Dinampakkan di bulan Ramadan. Sebenarnya sepanjang bulan itu kita wajib mengeluarkan. Iya, berbagi. Wajib memberi itu, berbagi itu, wajib membagi itu. Awalnya kan kita wajib membagi sedekah. Sedekah itu memberi sesuatu yang kita miliki. Diperintahlah kita untuk memberi kepada saudara-saudara kita, utamanya kepada yang memerlukan. Iya. Kan? Kepada yang membutuhkan. Manusia ini degil. Sudah diperintahkan, tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Iya. Tidak dipraktekkan. Makanya ayat-ayat terkait dengan memberi itu sedekah. Iya. Innama sedekah. Ayat zakat pun sedekah juga. Khus min abwalihim sedekah. Nah, ayatnya ayat sedekah. Ayat sedekah itu kewajiban memberi. Karena kita ini degil, bahasa Jambi itu. Bahasa Jambi degil. Tidak juga memberi. Iya. Tuhan ini sebenarnya sudah marah. Iya. Seolah mau menegur. Hei. Kan? Iya. Turunlah ayat zakat ini. Iya. Kewajiban zakat. Kewajiban zakat ini sebenarnya teguran Tuhan. Iya. Oke. Karena kita tidaklah mau mempraktekkan memberi itu. Nah, kan? Di bulan Ramadan nih keluarkan. Seolah-olah Tuhan mengatakan setidaknya sekali setahun kamu memberilah. Di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Memberilah. Iya. Ini makanya zakat itu sedekah terbatas. Memberi terbatas tuh. Iya. Makanya jenisnya terbatas. Iya. Kadarnya terbatas. Ya kan? Apalagi masanya juga terbatas, pakai haul 1 tahun. Iya. Sekali setahun Sekali kamu. setahun. Jangan ada yang setiap masa kamu memberi, sekali setahun kamu bagilah. Minimal ya Ustaz. Minimal ya? kamu sekali tahun lah memberi. Baik, tahan dulu Prof, kita break terlebih dahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap di program Hikmah Ramadan, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, masih ditemani dengan Prof Hasbi pada sore hari ini. Luar biasa sekali pemirsa, artinya kita banyak sekali mendengarkan edukasi dan juga tausiah dari beliau mengenai bagaimana memaknai Ramadan ini sebagai media kita untuk melatih diri kita saling berbagi, ya Prof ya, saling mengedepankan kebaikan. Tidak hanya kita sesama umat muslim saja, tapi kita pengen menunjukkan jati diri kita sebagai umat muslim kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, bagaimana kedamaian, kerukunan yang diciptakan bagi kita umat muslim, baik itu pada bulan suci Ramadan. Ini luar biasa sekali Prof. Dan tanpa terasa mungkin hampir 1 jam kebersamaan kita. Nah, on point atau kesimpulan kita Prof, sebagai penutup di perjumpaan kita, mungkin bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat seluruh pemirsa di rumah, Prof. Saya persilakan. Baik, saya tidak nyimpulkan, tidak tahu simpulkan, karena bicaranya kemana-mana gitu. Setidaknya berangkat dari ibadah puasa yang kita lakukan, kan, dapat membuahkan hasil yang baik. Semoga kita semua bisa berpuasa dengan imsakan dan imsak bi. Kan, tidak hanya menahan makan dan dahaga dan lapar saja, tapi juga menahan dari segala sesuatu yang bisa mencederai kehidupan itu sendiri. Mencederai. Baik itu perkataan, sikap, maupun komunikasi. Kadang-kadang komunikasi ini juga, dengan komunikasi bisa muncul konflik, kan? Termasuk konflik batin. Makan hati saya dengar cakap orang itu. Jadi apapun persoalan dalam kehidupan ini, baik sesama umat Islam, termasuk dengan umat yang lain,
sebagai manusia, ya, nah, dalam menghadapi persoalan yang nampak maupun tidak nampak, yang kecil pun yang besar, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Buah dari ibadah puasa ini. Ya. Yang pertama, dengan puasa ini diharapkan kita mampu mempertahankan dan terus mengembangkan kualitas iman. Ya. Karena dengan puasa ini bisa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Ya. Tadi saya katakan iman tidak hanya sebagai kepercayaan, ya, tapi iman itu bisa membimbing nanti. Membimbing pribadi manusia menjadi manusia yang baik, ya, manusia yang jujur, ya, berlaku adil, tidak diskriminatif, dan, ya, seterusnya dan seterusnya. Ya. Dari dimensi keimanan ini. Dapat meningkatkan keimanan ini dan terus mengembangkan potensi iman ini. Ya. Karena iman inilah yang menjadikan petunjuk atau memberi kepastian kepada kehidupan kita untuk yang akan datang. Baik, Prof. Habis? Iya, tidak terasa. Udah di ujung perjumpaan kita. Ya. Masih habis ya? Iya, Bro. Mohon maaf ini kita sudah akhir perjumpaan kita. Terima kasih banyak meskipun cukup luas pembahasan kita, tapi tujuannya mudah-mudahan tersampaikan kepada seluruh pemirsa. Terima kasih atas ilmunya, Prof, dan juga waktunya. Dan sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.